Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori heliocentris awal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Tautela dengan NIM 250306541127. Saya dari kelas PID 25. Teori tersebut itu termasuk dalam ontologi atau epistemologi atau aksiologi dan berikan contoh dalam pembelajaran IPA. Teori heliocentris awal itu termasuk dalam aspek ontologi karena teori ini membahas hakikat atau realitas yang dikaji dalam ilmu pengetahuan, yaitu struktur dan susunan alam semesta khususnya tata surya. Dalam teori ini dijelaskan bahwa matahari merupakan pusat dari tata surya, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus sebagai bentuk koreksi terhadap pandangan sebelumnya yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Contoh penerapan produk tersebut dalam konteks pembelajaran IPA dapat dilihat dari penggunaan model atau alat media pembelajaran tata surya di dalam kelas. Contohnya itu seperti seorang guru yang membawa miniatur atau simulasi digital untuk menunjukkan bagaimana planet-planet itu mengelilingi matahari. Kegiatan teori heliocentris awal itu termasuk dalam kategori sains karena dia itu disusun berdasarkan proses ilmiah yang dapat diuji dan juga dapat dibuktikan kebenarannya. Teori ini menyatakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya, sedangkan bumi dan planet lainnya itu mengelilinginya. Alasan utama dari teori itu termasuk ke dalam sains itu dikarenakan dia itu didasari oleh ilmu yang kuat atau fondasi yang kuat, seperti dia itu berdasarkan observasi terhadap fenomena alam seperti pergerakan planet, serta dia itu juga didukung oleh perhitungan matematis yang logis. Selain itu, teori ini juga dapat diamati menggunakan teleskop oleh Galileo Galilei. Proses penemuan teori heliocentris awal itu merupakan metode ilmiah karena di dalam proses penemuannya dia itu melibatkan langkah-langkah sistematis yang menggabungkan metode-metode ilmiah. Teori ini menyatakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya, dengan bumi dan planet lainnya bergerak mengelilingi matahari sebagaimana dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Yang lebih lanjut, awalnya membahas susunan tata surya perlu dijelaskan dengan cara yang berbeda sehingga muncullah gagasan bahwa matahari adalah pusatnya. Bahwa teori heliocentris itu merupakan hasil dari metode ilmiah secara utuh, yaitu melalui tahap observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hingga penarikan kesimpulan. Alasan utama teori ini menggunakan metode ilmiah adalah karena penemuannya tidak hanya berdasarkan pikiran atau spekulasi, tetapi melalui proses-proses yang sistematis, logis, dan berbasis data dan dapat diuji atau dibuktikan oleh ilmuwan lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.